sebelum duduk, berikan salam kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Yang bersuka cita bertepuk tangan bersama dengan saya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Saya undang kembali berdiri bersama di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini Kau ciptakan bagi kami Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Semuanya bersuka, bersuka, oh bersuka di dalam Tuhan, yeah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya mau mendengar suara saudara bersuka ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, mari, mari bersuka, ayo bersuka, bersuka.
Saya melihat senyum-senyum orang yang bersuka pada pagi hari ini, dan saya bersuka cita. Kita terima berkat daripada Allah. Amin saudara. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Oh, kami terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami imani Tuhan, dimanapun kami percaya mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Dan sampai pada akhirnya Tuhan, saat ini kami percaya mukjizat-Mu masih terjadi atas kehidupan kami. Kau yang berkuasa, Kau yang menolong kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti punya banyak cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, berada dalam dekat-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti.
tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Maka kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Saya udah untuk bagi berdiri bersama, kita mau nikmati pujian. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku. Haleluya. Anugerahmu untuk seumur hidupku.
memeliharaku Tuhan, Kaulah perisaiku Tuhan. Haleluya. Oh, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Yesus. Selamatkan hidupku, selamatkan jiwaku. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hebat sekali. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Oh, let our King, let our King be lifted. Oh, let our King be lifted up. Hosanna. Haleluya. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan persembahan kami Tuhan. Hanya bagimu Allah yang layak kami tinggikan dan agungkan Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar kami mau nikmati firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau urapi dan Kau persiapkan kami sehingga kami boleh menjadi tubuh yang siap menerima rema-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom, selamat pagi. Saya sungguh mengucap syukur bisa bersama dengan suami saya datang ke tempat ini. Aduh, ini kemente kalau orang Jawa bilang ngangen ya. Ya, saya bilang sama Pak Aan kemarin malam jemput kami. Aduh, jemaatnya penuh kasih. Saya untuk pertama kali 2 tahun yang lalu ya, Sus Emi ya, kesini saya bilang sama Fred, waduh kangen ya, bisa kapan ke Banyuwangi lagi. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat kami untuk datang ke tempat ini melayani. Saya mau menyanyikan satu lagu Indonesia aja. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku.
Tuhan Engkau, Tuhan Engkau. Saya lagi pilek. Ya, Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku. Pujiannya begitu baik, bagus. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kalau Bapak Ibu mengerti, tahu lagu ini, kami bisa sama-sama nyanyi ya. Tuhan, Engkau mendengar seruanku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu,
Okay. Selamat pagi and good morning. Selamat pagi jemaat Tuhan. It's good to be here Saya bersuka cita berada di tempat ini. and it's good to see you today again. Ya, dan saya sangat bersuka cita bisa melihat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. I'm so sorry I do not speak the language very well. Ya, mohon maaf saya tidak bisa berbahasa dengan baik. So I can understand the Indonesian language. Ya, saya paham bahasa Indonesia. Unfortunately not enough to speak. Ya, tapi sayangnya saya tidak bisa mengucapkannya atau membalas berkata-kata. But praise God for a translator. Ya, puji Tuhan. Yeah. So God is a good God. Amen. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Hallelujah. And we are here as children of God. Ya, kita di tempat ini sebagai anak-anak Tuhan. Yeah, today I just want to talk a little bit about faith. Jadi pagi hari ini saya mau berbicara tentang iman. So that's on 2 Corinthians 5:7. Ya, di dalam 2 Korintus 5 pasal yang kelima ayat yang ketujuh. 2 Korintus 5 ayat yang ketujuh. For we walk by faith and not by sight. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hallelujah. Haleluya. That's for us today. Ya, ini adalah ayat untuk kita pagi hari ini. Amen. Amin. Okay. I have a question. Saya punya pertanyaan. Who likes to pray? Siapa di tempat ini yang suka berdoa? You don't have to be shy. Ya, jangan malu-malu Bapak Ibu. If you don't like to pray, Jika Bapak Ibu memang tidak suka berdoa, it's okay. gak apa-apa. You know who also likes to pray? You know who also likes to pray? Bapak Ibu Saudara tahu bahwa siapa yang suka berdoa? The Pharisees. Orang Farisi juga suka berdoa. You can read that in Matthew Yeah. 6. Itu tertulis di dalam Matius pasal yang ke-6. They go to the street Ya, mereka pergi ke jalan-jalan. and they make sure everyone is looking at them. Ya, dan memastikan semua orang melihat dia. And they pray. Oh, nice prayer. Kemudian mereka mulai berdoa, doa yang sangat indah. Long sentences. Panjang doanya. Beautiful sentences. Kata-kata yang indah kalimat doanya. They like to pray. Mereka juga suka berdoa, But God saw their heart. tapi Tuhan melihat hati mereka. So you are not like them. Saya percaya Bapak Ibu nggak seperti dia, nggak seperti mereka. So praying is good. Ya, doa itu baik, But pray without faith is useless. tetapi doa tanpa iman tidak ada gunanya. Yeah. And you can look the story in Acts 12. Ya, kita dapat melihat di dalam Yeah. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Yeah, we are not okay. We can go in there. Because James, his brother, I think, Ya, Yakobus, the brother of Peter, ya, saudara Petrus. he was already beheaded. Ya, karena saudara Petrus ini sudah dipenggal kepalanya. Yeah, so the next one will be Peter. Ya, jadi kemudian yang akan dipenggal adalah Petrus. So they put him in jail. Jadi mereka memasukkan Petrus ke dalam penjara. Yeah. And we read in verse 5. Kita baca di ayat yang kelima. Yeah, just go ahead. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. So the church is praying for the deliverance of Peter. Jadi jemaat Tuhan mendoakan untuk kebebasan dari Petrus. Yeah. So Peter was in jail. Jadi ketika Petrus ada di penjara, and he was it was asleep. Dia tidur. ya dia tidur dalam penjara. Yeah. You know how many soldiers were there? Ya, Bapak Ibu tahu ada berapa tentara yang ada di tempat itu? 16, 4 times 4, 16. 16 tentara. Yeah.
to guard him. Ya, untuk menjaga Petrus. And Peter was laying there asleep. Dan Petrus ada dalam penjara itu tidur. And then the malaikat come, the angel came. Dan kemudian malaikat datang. As you know, well, we can read and see verse 7. Ya, mari kita baca ayat yang ke-7. Yeah. An angel of the Lord was by him, Yeah. and light was in the room. And he wakes Peter. Oke, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Yeah. And then the angel said in verse 8, yeah, go Ya, ahead. katanya malaikat berkata demikian. Katanya, bangunlah segera. Yeah. And then verse 9, Ayat yang ke-8 dan 9. Oke, saya akan bacakan. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus, ayat yang ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun perbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. yeah, further. Ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. So Peter was not even aware. He thought he was asleep. Ya, jadi Petrus pun tidak menyangka, dia pikir dia sedang tertidur. Yeah. And then when the angel was gone Ya, jadi ketika malaikat itu pergi and he was delivered, he was outside dan ternyata Petrus sudah ada di luar dari penjara, bebas. and he was awake. Wow. Ya, dan kemudian dia sadar, wah, An angel has been here. dan malaikat itu ada di sini. Yeah. So, and then Peter went to the house of Marcus, John Marcus. That's verse 12. Ya. Kemudian Yeah, 12, verse 12. ayat yang ke-12, dan setelah berpikir sebentar pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. And Peter was knocking at the door. Dan Petrus mengetuk pintu. Yeah. And a slave came there. Kemudian sang budak datang. Yeah, he opened the thing, the door, Yeah. the small door. Kemudian dia membuka, ada pintu kecil di atas. And that was Rhoda. Namanya Rode. And she saw the face of Peter. Ya. Kemudian si Rode ini melihat ada wajahnya Petrus. And she heard his voice. Ya, kemudian dia mendengar suara Petrus. And she was so glad. Kemudian dia kaget. She closed and she went away. Ya, dia tutup lagi pintunya, dia lari ke belakang. Yeah. Where the people were praying for the deliverance Yeah, of Peter. Kepada orang-orang yang sedang mendoakan Petrus untuk bisa terbebaskan. You know how the reaction was of the people who pray? Bapak Ibu tahu bagaimana reaksi orang-orang yang sedang berdoa di belakang? Rhoda came to them. Ya, ketika Rode ini memberitahu mereka. Hey, Peter is at the door. Iya, dia bilang gini, hei, Petrus ada di depan pintu. You just Gila. Yeah. Kamu gila, kamu hanya berimajinasi. Oh, really? I heard him. Enggak, ini beneran terjadi. Aku dengar dia. No, you really out of your mind. Ya, kamu benar-benar di luar pikiran atau gila. So, you can read that in verse 16. Bapak Ibu, kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-16. Yeah, we are not going to but okay, verse 15, sorry. Ayat yang ke-15. Yeah. Oke. And they said to her, Oke, kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. yeah. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Maybe he's dead or something like that. Iya, iya. So, you can imagine there was a church, a group of people praying for Peter. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa ada beberapa orang, grup orang ini sedang mendoakan untuk kebebasan dari Petrus. Now Peter has been delivered. Dan kemudian Petrus itu sudah terbebaskan. He went to them. Kemudian Petrus ini pergi kepada He mereka. was knocking at the door. Dia ngetuk pintu. He's waiting there. Dia menunggu di depan. They heard about Peter. Mereka dengar ada Petrus. And their reaction was, "You're crazy." Ya.
Dan reaksi mereka ketika mendengarkan itu, kamu gila. How were they praying? How were they praying? Bagaimana mereka bisa berdoa? Were they praying with their senses? Apakah mereka berdoa dengan pikiran Or were mereka? they praying with the heart, with faith? Atau mereka berdoa dengan hati, dengan iman? So you can pray with your, yeah. Ya, You jadi can pray with your head, oke, kita bisa berdoa dengan kepala kita, dengan otak kita. but we ought to pray with our heart. Tapi kita juga perlu berdoa dengan hati kita. That's why Romans 10, you can look it up. Itulah yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 tadi. With the mouth we say, we proclaim, Ya, dengan mulut kita mengatakan, memproklamirkan. but with the heart we believe. Tapi dengan hati kita percaya. So faith is very important, brothers and sisters. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu sangat penting. We need faith. Kita perlu iman. You have faith. Kita, Ibu punya iman. Every one of you have faith. Setiap kita punya iman. Romans 12:33. Roma 12 ayat yang ke-13. God has given all of us. Tuhan memberikan iman kepada kita When semua. we accepted Jesus, Ketika kita menerima Tuhan when we were Yesus. born again, Ketika kita dilahirkan kembali. you not only receive the Holy Spirit, you not only receive the Holy Spirit, Kita tidak hanya menerima Roh but Kudus. you also receive a measure of faith. Tetapi kita juga menerima iman. Amen. Amin. So the faith is very important. Jadi Bapak Ibu, iman itu bekerja penting What do sekali. you do with that faith? Apa yang kita mau lakukan dengan iman tersebut? You go asleep with that faith, Apakah kita mau tidur dengan iman? yeah, or you keep it under the ground? Atau iman itu dibiarkan tidur, atau iman itu kita kubur di dalam tanah? No, we need to use it. Jangan, tapi kita perlu menggunakan iman tersebut. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin Bapak Ibu. What is faith? Apakah iman itu? Now, most of you have heard Hebrew 11. Setiap dari kita mungkin pernah mendengar Ibrani pasal yang ke-11. Faith is very powerful. Iman sangatlah berkuasa. Faith is the substance, Iman adalah dasar. or another translation says, faith is the certainty. Ya, iman adalah sesuatu yang meyakinkan. So faith, in fact, is something that you can see. Ya. Iman adalah sesuatu yang mungkin belum bisa kita lihat, Yeah, it's the certainty of things you hope for. tapi sesuatu yang sesuatu yang kita harapkan. Yeah, it means it's in the future. Artinya adalah sesuatu yang terjadi di masa depan. Yeah, but it's also the evidence. Dan juga adalah sebuah bukti, It's the proof of things yaitu bukti dari segala sesuatu you not seen. yang tidak atau belum kita lihat. Yeah, belum. Yeah, I guess exactly. You've not seen yet. Ya, yang Yeah. belum kita lihat. Amen. Amin. So that's faith. Dan itulah iman Bapak Ibu. Faith is not maybe yes, maybe not. Iman bukan mungkin iya, mungkin tidak. Faith comes from your heart. Iman itu datangnya dari hati, lahirnya dari hati. Faith is sure Ya, iman itu kepastian because it's from the Spirit. karena itu dari Roh Kudus. Yeah. So faith, we all have faith. Setiap kita punya iman Yeah. Because God has given us. karena that. Tuhan sendirilah yang memberikan iman itu. Yeah. In Marcus 11 verse 23, Di dalam Markus 11 ayat yang ke-20, it says, Jesus said, whosoever says to this mountain, ya Yesus berkata, siapapun yang berkata kepada gunung ini, yeah, whosoever says, so if you say to this mountain, oke, siapapun yang bisa berkata kepadamu gunung ini. yeah, but there is a song in Holland, Ada sebuah lagu di Belanda, and it says, God, you can move the mountain. ya, lagunya berkata, Tuhan, Engkaulah yang dapat memindahkan gunung. So it's the thinking, the narrow thinking, you know. Itu seperti pemikiran yang sangat sempit. Who am I Siapakah aku? that I may do that?
Sehingga aku bisa melakukan So itu. you are lowering yourself. Kita sedang merendahkan diri kita Yeah, sendiri. you must not do that. Jangan lakukan itu Bapak. Just like who am I? Ya, hanya seperti siapakah Yeah, aku? that I may be a child of God. Ya mungkin aku adalah anak Tuhan. You are a child of God. Bapak Ibu, Andalah anak-anak Tuhan. You are the child of the most holy one. Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan. And whatever you do, Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan, it will not change your status. dan itu tidak akan mengubah status kita. You are sealed with the Holy Spirit. Karena kita dimateraikan dengan Roh Kudus. No one can change this. Tidak ada yang bisa mengubah status ini. Amen. Amin. Can you say to your neighbor or the other neighbor, I am, no, you are a child of God. Oke, Bapak Ibu, senggol kiri kanannya bilang, Anda anak Tuhan. Kamu anak Tuhan. Amin. So, that is what I believe. Itulah yang saya percayai. Well, yeah. Jesus had his disciples. Jesus had his disciples in those times. Ya, Tuhan punya murid-muridnya pada saat itu. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, bukan ada Tuhan juga Oh Tuhan ya, Yesus kan. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memiliki murid-murid pada saat itu. And the disciples followed him. Dan murid-murid ini mengikuti Tuhan Yesus. But that was 2,000 years ago. Tapi itu 2000 tahun yang lalu. Now, Sekarang after the resurrection of Jesus, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, there is a new period ya ada periode yang baru, that is born again. yaitu tentang kelahiran baru. John 1:12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Whosoever, the one who are following him, who are receiving him, he is called the children of God. Ya. Is that it? Yohanes 1 ayat 12. Ya, 1:12 John 1 gitu. ayat 12, right? Is that Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. So, you and I, we are in the kingdom of God Ya, dan saya dan saudara kita berada di dalam kerajaan Allah because we are born again. karena kita dilahirkan kembali. Because we receive Jesus. Karena kita percaya menerima Tuhan Yesus. And God is our Father. Dan Bapalah tuh Bapa kita, Tuhanlah Bapa kita. We do not follow Jesus Kita tidak mengikuti Yesus because He's in our heart. karena Dia ada dalam hati kita. So we don't have to follow Jesus anymore. Ya, kita nggak perlu mengikuti Yesus lagi. Because that will say, because there is a distance. Ya, karena ada jarak yang memisahkan. But there is no distance anymore. Tetapi tidak ada lagi jarak saat Yeah. ini. He is in my heart. Karena Yesus ada dalam He is hati in kita. your heart. Yesus ada dalam hati Bapak He is Ibu in Saudara sekalian. everyone's heart. Ya, Yesus ada dalam hati setiap Bapak Ibu. We don't follow Jesus, Kita gak mengikuti Yesus, but we walk in His footsteps. tetapi kita berjalan mengikuti jejak Yeah, Yesus. we walk by faith Kita berjalan dengan iman. because Jesus is in us. Karena Yesus ada di dalam hati The Holy kita. Spirit is in us. Roh Kudus ada dalam hati setiap kita. And Romans says we are children of God Dan Roma berkata kita adalah anak-anak Allah. when we are led by the Spirit. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, I think it is Romans 8:14. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Yeah. Roma 8 ayat yang ke-14. So every day you can be led by the Spirit. Jadi setiap hari kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Amin. Yeah. One day I was at the airport Suatu hari saya berada di bandara. and I was like a check in through the custom, you know. Kemudian saya pergi ke tempat imigrasi untuk check-in. But there are different checks, control. Ya, posts. Yeah. ada pos kontrol Yeah. di sana. So at the first one, I forgot my glasses. Dan pada tempat itu di pos yang pertama saya ketinggalan kacamata. I didn't know that. I went to the next control post. Kemudian saya pergi ke pos berikutnya. But there I want to go through. Ketika saya mau masuk pos itu, I said, no,
you need to go back. Tidak bisa, kamu perlu kembali. I don't know what the reason was. Saya nggak tahu alasannya kenapa saya disuruh kembali. I tried, but I need to go on. Tetapi saya bilang, saya harus pergi ke sana. Yeah, there was something with my passport, something like that. Iya, So I need to go back. iya. Jadi ada sesuatu mungkin masalah di paspor saya sehingga saya harus kembali ke pos yang pertama. I'll go back Kemudian saya kembali to the first pos. and he said, "Oh, your glasses are here." I said, "Oh my goodness." Jadi ternyata mereka bilang di pos tersebut, kacamata Bapak ada Iya. di sini ketinggalan. So you don't have to worry when you are a child of God. You will be led by the Iya. Spirit. Jadi kita tidak perlu khawatir sebagai anak-anak Tuhan. Iya. Kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Yeah, He will be with you. Ya, Dia selalu ada bersama dengan kita. Yeah, most of the time I speak and tell about Jesus. Ya. Setiap waktu saya selalu berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Yeah, you know God is good. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. People are listening. Setiap orang mendengarkan. Yeah, even Muslim people listen. Ya, bahkan orang-orang Muslim mendengarkan. Amen. Amin. But He needs of us. He wants us to be courageous. Ya, dan Tuhan mau kita lebih berani. Yeah. Amen. Amin. I want to bring you to Hebrew 10. Bapak Ibu kita buka dalam Ibrani 10. Hebrew 10. Ibrani pasal yang ke-10. Because to walk in faith, 19. Ayat yang ke-19, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Okay. And what does it say? Hebrew. Yeah, you just go ahead. Oke. Ibrani 10 ayat yang ke-19, begini bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. So that is the courageous heart. Jadi itulah hati yang penuh dengan keberanian. Yeah, what about you? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Are you courage? Do you have courage? Ya. Apakah Bapak Ibu punya keberanian itu? Yeah. Can I see your hands? Who is courage? Boleh saya melihat tangan-tangan yang merasa bahwa kita punya keberanian itu? Amen. Amin. Do not be fear. Ja- Yeah. Jangan takut Because I am with you. karena Tuhan bersama dengan kita. That His promise in the Old Testament. Ya, itulah janjinya di perjanjian lama. But now in the New Testament, Tetapi sekarang di perjanjian baru pun, He is not only with us, Dia tidak hanya bersama dengan kita, but He is in us. tetapi Dia juga ada di dalam kita. Yeah, you know, the power of the Holy Spirit Jadi kita tahu kuasa Roh Kudus is itu also in us. juga ada di dalam kita. If you just, can you imagine that? Bisakah Bapak Ibu membayangkan itu? Yeah. In the songs worship service, Ya, ketika tadi dalam pujian penyembahan, I really sense the Holy Spirit. saya begitu merasakan Roh Kudus. I really sense the anointing of the Holy Spirit. Ya, saya merasakan pengurapan dari Roh Kudus. Yeah. I also sense that there is faith. Dan saya merasakan ada iman di dalamnya. Yeah. Because faith is very important to have. Ya, karena iman adalah sesuatu yang penting untuk kita miliki. There is also a very important Mark 16:17. Mari kita buka dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Ya. Markus 16 ayat yang ke-17. It says like this. Ya, dikatakan demikian. These signs will follow. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yeah. Not the pastor, Bukan hanya pendeta, not only the evangelist, bukan hanya penginjil, not only the one who are called special. bukan pada mereka yang terpanggil secara spesial, These signs tetapi tanda-tanda will ini follow akan menyertai every believer. setiap orang yang percaya. Are you a believer in Christ? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu orang yang percaya kepada Can Tuhan I Yesus? see your hands, please? Boleh saya lihat tangan-tangan yang pengikut Haleluya. Kristus? Haleluya. So these signs will follow you. Jadi tanda-tanda ini akan mengikuti Bapak Ibu. In my name, Di dalam namaku, demons will be cast
cast out. Setan akan berlari. You will lay your hands on the sick. Ketika kita menumpang tangan kepada yang sakit, They will recover. mereka akan dipulihkan. Yeah. That's not because you are good Itu bukan karena kita baik, or because I am good. atau mungkin bukan karena saya yang It's baik. not because of what we have done. Itu semua bukan karena apa yang sudah kita It's lakukan, because of Jesus, His blood. tapi karena darah Yesus. And the Lord, the Hebrew, Dan di dalam it Ibrani invites us yang mengundang kita, to enter the holiest of holies. ya, mengundang kita untuk masuk ke dalam tempat Maha Kudus. That is where where God the Father is. Ya, di mana tempat Tuhan Allah kita berada. In the Old Testament, Di dalam perjanjian lama, it was not possible. itu bukan suatu yang mustahil. Yeah, but here we read, verse 20, by a new and living way, Ibrani 10 ayat yang ke-20, Bapak Ibu. yeah, which He consecrated for us. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Yeah, Oke. just go ahead. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. So the veil, the curtain, Jadi tabir represents His life, His body. menggambarkan tubuhnya. Yeah, the veil was torn in two pieces. Ya. Tabir itu terbelah jadi dua. Jesus hang there on the cross. Ya, Tuhan digantung di situ di salib. Yeah, He was bruised. Ya, dia dihantam, dia Yeah, disiksa. He was badly injured. Ya, dia benar-benar mengalami luka yang sangat berat. That represent the veil, brothers and sisters. Itu menggambarkan tirai atau Yeah. tabir itu. So through Jesus, Jadi melalui Tuhan we can Yesus, come to the Lord. kita bisa langsung datang kepada Bapa. Yeah, you don't need any priest or someone else. Kita nggak perlu lagi pendeta atau siapapun. So you are, you can access to Him. Jadi kita bisa akses langsung kepada Bapa. Amen. Amin. Wherever you are, Dimanapun kita berada, yeah, there is faith in you. ada iman di dalam Bapak Ibu. Yeah. Oh, in Hebrew 11, Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, verse 6. ayat yang ke-6, Without faith, tanpa iman we cannot please God. kita nggak bisa berkenan kepada So Allah. if you come to Him, Jika kita datang kepada Tuhan, you have faith, kita punya iman itu. and that will please God. Dan itulah yang berkenan kepada Bapa. What do you do with that faith? Apakah yang kita lakukan dengan iman ini? Let us use this faith. Biarlah kita memakai iman ini. Yeah. Amen. Amin. God is walk as children of God. Berjalanlah sebagai anak-anak Tuhan. Yeah. God will guide you. Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Amen. Amin.